suka kadang-kadang muncul gitu, gitu Iya, anjing-anjing muncul gitu iya. kan ya. Ada di Gunung Salak waktu itu gua ngecamp malam-malam udah bakar-bakar kayu, berisik, disebar pakai pasir. Pakai pasir. Setelah itu pas gua lihat foto, adanya yang Ya, bro, kali ini gua bosen gitu bro, anjing jenuh anjing kalau bikin konten sendiri kayak apa ya, kayak bangsat anjing, kesel. Tapi ada temen dari SMK, dia datang jauh-jauh ke sini buat nyeritain tentang apa ya, gunung-gunung. Sebenarnya gua nggak suka sih kalau hiking kayak gitu. Gue tuh sukanya clubbing, apa sih bacot. So ini temen gua namanya Rahmat. Rahmat kan, nama lu iya, Rahmat kan. nama gua Rahmat. Bisa Mantap. dipanggil sih Raju. Inilah dia bintang tamu kita, pendaki gunung sudah 10 tahun, dan dia akan menceritakan tentang penampakan yang muncul di Gunung Salak. Dia seorang pekerja dan mahasiswa cabut, tapi bohong. Jadi bro, lu sekarang kesibukan apa nih sehari-hari nih? Sibukan ya jalan-jalan. Tapi kalau musim kayak gini ya di rumah rebahan, Rebahan. ngumpulin duit. Tapi kalau gua lihat di sosmed lu emang bener ya, bang, emang lu jalan-jalan terus. Terus lu motivasi lu buat jalan-jalan itu apa sih? Itulah cara menikmati hidup. Oh, menikmati hidup. Ya, ya jelas. Iya. Tapi lu ada pengalaman gak, sedikit pengalaman gitu, misalkan lu di tempat wisata gitu. Tapi gua pernah lihat foto lu yang di Jogja tuh, itu ada pengalaman khusus gak tuh kalau yang di Jogja itu tuh? Waduh, Jogja. Jogja ya? Ya. Jogja itu emang tempatnya oke lah, keren. Buat gua. Pengen balik lagi. Buat gua nggak cukup buat seminggu di sana. Harus sebulan lah buat eksplor semua tempat yang ada di Jogja tuh. Oh ya ya ya. Dari tataan kotanya emang rapi. Dan terus tempat wisata-wisatanya juga emang bagus. Dan juga emang tempat wisata di Jogja itu menarik lah. Pokoknya seru. Cabol-cabolnya juga bagus kan? Cabol-cabolnya juga bagus kan? Waduh, itu jangan ditanya. Enggak bro. Kalau di Jogja itu emang hotel emang pada murah apa gimana? Sebenarnya gua belum sih Jogja, mau sebenarnya mau, Ya, tapi nggak ada cobalah duit. ke Jogja main-main. Tapi emang bener hotel di situ harga berapa sih kalau bintang 5 itu? Ya paling nggak nyampe di bawah 1 juta lah. Oh, Masih iya. di bawah 500. Tapi kalau lu setiap travel kayak gitu, perjalanan jauh gitu, yang lu rasain itu apa sih? Kan kalau ada nih, kalau yang berangkat di rumah kan, ngapain gua ke sono jauh-jauh, nggak ada hiburan apa gitu. Itu pengalaman lu apa sih buat buat diibaratkan apa ya, menjelajahi Indonesia ya Oh nggak? iya. Itu apa tuh motivasinya, itu apa? Yang gua paling berkesan itu dari perjalanan. Ya. Pertama emang dari perjalanan. Yang kedua, gue emang nyari teman di suatu daerah. Mencari saudara lah, Iya, ibaratkan benar-benar. gitu. Tapi saudara ada no yang saudara-saudara lu dari jauh gitu. Alhamdulillah ada. Kita dari Sumatera ada, dari Oh, Sulawesi mantap. ada, Ya, dari Makassar ada. Banyak lah pokoknya. Itulah mencari saudara. benar-benar. Setiap perjalanan pasti ada. Gue juga ada sih selintas kepikiran pengen kayak gitu, tapi gak ada temennya bro. Makanya alhamdulillah juga lu datang ke sini, jadi gue bisa kapan-kapan bisa diajakin main gitu bro, ya gak? Cobalah. Iya mantap. Bentar Main lah, bentar. bareng. Kalau ada duit sih ya udah gaskan. Ya, nggak usah pusing, nikmati hidup bro. Tapi gue itu pengen ke Jogja loh bro, pengen ke Jogja, pengen banget gitu bro. Nanti lu ada waktu kapan lo ke Jogja lagi gitu? Ya abis kelar covid lah, kita jalan ke Jogja, kita jalan bareng. Tapi emang lu nggak ada kesibukan sehari-hari? Kesibukan lu apa sih sehari-hari? Kerja di mana sih kerja? Kerja di suatu pabrik. Emang Pabrik. sih ya, Yang masuk pabrik yang pabrikan. emang kecil lah, pabrik kecil-kecilan. Oh iya. Ya, Tapi kalau pabrik-pabrik itu kan suka di nih posisi sekarang zaman corona, ya pelibatan anjing corona itu, Iya. pelibatan virus-virus gak jelas gitu bro. Iya. Tapi lu lockdown gak tuh di pabrik lu? nggak ada lockdown pabrik namanya. Kalau nggak lockdown, Kan kalau di sini tuh garmen itu kan suka lockdown kan ya, Iya. suka di PHK gitu. Tapi di pabrik lu nggak? alhamdulillah aman pabrik gua.
Tapi rezeki mah ngalir ya, Iya, setiap hari. iya. THR dapet THR. Alhamdulillah kelar. Cair lah, lumayan buat naik gunung. Iya. Habis kelar Covid. Tapi lu suka bro naik gunung bro? Alhamdulillah naik gunung sebulan itu nyampe 2 kali, nyampe 3 kali wajib. Kalau naik gunung. Ya menghilangkan penat dari suatu kerjaan. Tapi kalau di barat kan yang naik gunung-gunung gitu bro, apa ya namanya? Dia itu mencari inspirasi pasti kan ya. Dia itu pengen lihat keindahan gitu dari atas ke bawah gitu kan ya. Tapi kan kalau gunung-gunung gitu identik dengan apa ya? Mistis-mistis gitu bro, Mistis, serem-serem kayak serem. gitu. Tapi lu ada nggak pengalaman yang serem gitu bro kalau naik ke gunung itu? Pengalaman yang paling serem Yang paling serem. di gunung mana tuh? Pertama gue pernah, menurut gue paling serem ya. Ya. Itu gunung sekitaran rumah kita lah, Gunung Salak. Gunung Salak. Ya, itu yang menurut gue paling angker. Soalnya gue pertama naik yaitu Gunung Salak. Ya. Trekking dari pendakian itu, pintu pendakian jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya, sebelum masuk pintu pendakian itu kita udah disambut sama makhluk-makhluk lah. Oh, Ya, iya, makhluk-makhluk gak jelas gitu. Iya, bro, dengan di mata. suara-suaranya yang merdu itu loh. Dengan suara-suaranya yang merdu itu loh. Tapi itu kalau naik gunung-gunung gitu itu harus dapat izin dulu apa gimana sih bro? Gua sumpah belum pernah gua naik gunung kayak gitu. Tapi itu harus dapat izin dari RW, RT kan, kalau nggak desa di situ kan. Nggak perlu sih. Yang pertama kita izin sama orang tua dulu ya. Ya. Setelah kita benar. izin sama orang tua ya kita izin sama yang ada petugas yang di sana, penjagaan di Taman Nasional lah. Ya. Kita izin dulu tuh, beli simaksi, kita surat izin. Surat izin, kita naik langsung. Tapi kalau naik gunung gitu, gue sedikit kepo nih. Kan banyak yang suka pendaki gunung. Maaf nih Bang ya, kan lu pendaki gunung nih. Ada yang suka udah di atas, dia apa ya, dia gini, dia mabok-mabokan lah di atas gitu. Pernah nggak lu nemuin makhluk goblok yang kayak gitu? Sering banget, banyak Bang yang kayak gitu. Sering banget. Sebenarnya itu kan nggak boleh. Ya, benar. Bawa narkoba, minum minuman keras, itu nggak boleh. Ya itu orang-orang Ya udah tolol itu. Tapi gue melanggar peraturan. emang bukan gue ngejelek-jelekin kota lain. Gue sebenarnya keram gitu bro dengan posisi kayak gitu kan. Lu sebagai penikmat alam gitu kan kalau naik gunung ya, apalagi Gunung Salak kan ya. Apa tuh yang lu lakuin tuh di situasi kalau lu lihat di depan lu gitu dia itu mabok-mabokan gitu, apa yang lu lakuin tuh? Ya kita tegur lah. Iya, dengan cara baik-baik. Gunung itu bukan tempat kotor gitu, harus jaga diri, bersih-bersih di situ, jangan dikotori lah. Kita ke situ datang bersihkan tempatnya, jadi jangan dikotori gitu, jangan buang sampah sembarangan. Jadi buat apa ya namanya, manusia-manusia goblok dan gak tahu adab kayak gitu bro, udah apa ya, Tuhan itu menciptakan itu alam itu begitu indah, terus sama dia dikotorin anjing. Ih, tolol banget itu. Bener goblok kan, anjing. So by the way gue penasaran lagi nih, kalau kan foto-foto gitu kan ya, foto-foto kalau di tempat kayak gitu kan ya, suka kadang-kadang muncul gitu, anjing-anjing muncul gitu kan ya. Itu apa sih bro, pernah nggak sih lu waktu lu foto gitu malam-malam gitu terus ada bayangan-bayangan yang what the fuck, cok, ngeri anjing? Gue pernah itu ada di Gunung Salak. Waktu itu gue ngecamp malam-malam dan emang keadaan salah gue sendiri sih, berisik. Udah bakar-bakar kayu, berisik. Lalu tenda gue disiram, disebar pakai pasir. Entah itulah siapa, gue nggak tahu. Udah setelah bakar-bakaran, terus gue foto-foto kan malam-malam. Setelah itu pas gue lihat foto, adanya yang ikut bareng gue juga foto bareng. Tapi waktu lu lihat ke belakang ada nggak itu orang? Lah itu udah nggak ada. Hanya lihat di kamera doang sih. Tapi makhluk itu udah ada di situ. Ya serem juga sih kalau jadi apa ya namanya, kalau di atas gunung itu emang bahasa itu harus dikontrol boy. Jadi nggak usah sembarangan gitu, so merasa kan kebanyakan jangan sompral lah, jangan bicara kotor, intinya gitu kalau di gunung. Tapi kan kebanyakan bocil-bocil sekarang itu naik gunung itu dia itu cuma mau pasang history di Instagram gitu kan bro. Terus dia apa ya namanya, sok-sokan gitu, gue naik nanjak nih ke gunung ini.
kesan lu buat buat bocil-bocil gitu apa nih bro? Kan lu pengalaman banget. Lu Iya. naik gunung berapa tahun? Alhamdulillah udah nyampe 10 tahun lah ada. 10 tahun ada. Ya, Berarti dari kecil ya. ya, Oh my God, 10 tahun anjing. 10 tahun gue masih dokem di kamar. Apa suka ada no kalau Iya. kalau bocil-bocil itu kalau udah merasa di gunung itu dia merasa paling ya wow gitu Iya. bro. Nah menurut lu apa tuh? Harusnya si anak kecil itu yang mau naik gunung lah kita tahu dulu ilmunya lah. Ya, Jangan benar. asal naik Benar. udah Iya. tahu ilmunya dari cara manajemen waktu, manajemen makanan, logistik, estimasi waktunya beberapa hari harus disiapin itu logistiknya kan. Kan kebanyakan orang tuh habisin Ya. logistik di jalanan Ya, katanya. benar. Terus kedinginan. Ya. Ya itu yang nimbulin kecelakaan di gunung banyak. Tapi lu pernah bro kalau naik gunung itu lu misalkan lu kesleo gitu kan maaf nih kesleo gitu terus lu jatuh gitu kayak apa ya yang dulu pilar lu tuh apa sih yang jatuh di gunung itu nggak ketemu tuh torik iya Kamu tuh torik. iya Ya torik itu torik iya. ya. Tuh gua sempat lihat bro kan lu sempat lihat videonya kan dia Iya. teriak-teriak kan Iya. sompral kayak gitu kan terus dia hilang kan Iya hilang itu. ya itu makanya apa ya namanya jangan sok sompral di tempat kayak gitu bro bahwa makhluk lain apa ya namanya makhluk halus Iya makhluk halus. makhluk halus itu ada di tempat-tempat yang kayak gitu tuh jadi lu jangan merasa apa ya bro apa sih merasa apa sih Jangan merasa sompral lah. ya merasa Kalau sompral berbicara kayak gitu teriak-teriak di gunung buat apaan sih? Ngeganggu makhluk lainnya, hewan-hewan pun pasti ketakutan kalau kita teriak-teriak. hewan Berarti ya hewan. pernah nemu macan gak lu kalau di gunung itu hewan-hewan kayak gitulah ngeri hewan-hewan ngeri Hewan macan. ya Pernah gue temuin di Gunung Salak. 2000 berapa ya? Oh 2017. macan kayak gitu Macan bener tutul. asli. Oh, Kita macan. jarak dari 10 meter, kita lihat tuh itu macan tutul. Terus macan itu ya kita kabur, gua kaget dia kabur. Bukan buat nggak nerekam. Temen-temen lu pada docrit tuh sono Ya kita udah siap-siap sih senjata, pedang. tapi kalau bicara tentang gunung gitu bro kan suka ada no barang-barang mistis atau enggak apa ya namanya kan kalau naik ke gunung itu gitu bro suka nemu-nemu apa ya namanya batu-batu kayak gitu pernah nggak sih lo bro Batu-batu gua nggak pernah. Belum pernah nemuin yang barang-barang kayak gitulah. Belum pernah. Alhamdulillah. tapi kalau lu naik kayak gitu lu suka ngambil barang yang di atas nggak misalkan lu Ya pohon-pohon itu apa nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh itu. oh, Pernah ada temen cerita nih, dia ngambil anggrek dari Gunung Salak kalau nggak salah. ya Ngambil dari anggrek, itu dibawa turun ke bawah, dan dia nggak bisa turun itu, malah putar-putaran di tempat situ aja, nggak ketahuan jalur turun. Ya itu setelah anggrek itu ditaruh lagi, dia bisa keluar jalur turun. jadi itu apa ya namanya bro jadi nggak disesuaikan nalar gitu pikiran-pikiran kita gitu kan Iya. lu nanjak paling jauh kemana sih Paling ke jauh gunung mana gitu Gunung Kerinci yang ada di Jambi, itu paling gue jauh, paling jauh paling jauh itu. modal berapa tuh bro kalau naik nanjak gunung gitu paling murah itu modal berapa Sebenarnya nanjak sih murah, cuma ya dari transportasinya itu Ya. yang mahal. Habis nyampe 2000. 2000 Iya. Udah 2000 udah cukup lah. tapi kalau uang banyak itu uang habis gitu bro tapi kalau udah lihat pemandangan kayak gitu perasaan semua apa ya namanya bro Kebayar, kan? iya. kan? Banyak kan sih Uang habis kebayar lah buat nyari perjalanan di jalan sama pemandangan juga. Tapi rencana lu nih di lebaran sekarang nih lu mau pergi kemana lagi nih traveling nih Rencana gue paling berkesan itu gue pengen nginjekin kaki di Borneo, Borneo Kalimantan. Itu Ya. yang gue pengen. Soalnya di sana banyak gunung yang memang gue pengen daki, dan juga emang budaya di sana emang gue pelajari, budaya adat suku itulah pengen gue pelajari di sana. ya so semoga lo di tahun ini lo capai buat ngedaki ke Borneo gua doain
Amin. Terus lu punya Instagram lu apa? Oh, nama Instagram gua Raju_Zulkifli. Raju_Zulkifli. Ya, Dipanggil Raju. Raju. Ya, boleh Nanti lah. gua taruh di deskripsi Iya, IG-nya. So buat lu thank you thank you. brother. Ya, Semoga lu di tahun sekarang itu dapet. Lu udah nikah apa belum sih? alhamdulillah belum gua lah. Gila masih Belum, bujang. masih bujang ya. Buat cewek-cewek para jomblo-jomblo yang apa ya namanya bocil-bocil gak jelas gitu bro, deketin aja. Nanti gua taruh linknya di deskripsi, lu bisa DM. Thank you buat lu, the best for you.